Kasus dugaan kebocoran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan menjadi isu serius di dunia siber. Namun tahukah Anda pemirsa bahwa kasus pencurian data bukan hanya menyasar perusahaan-perusahaan besar, namun juga dapat menyasar siapa saja. Nah, berikut ini kami hadirkan ragam mitos dan fakta terkait isu keamanan siber. Ya, ternyata banyak kekurangpahaman masyarakat terkait hal ini yang bisa menjadi mitos begitu. Nah, saat ini isu keamanan data menjadi permasalahan di era digitalisasi. Lalu, bagaimana masyarakat memahami keamanan di dunia siber sekaligus juga melindungi data digitalnya dari ancaman kejahatan siber? Ya, kami akan ajak Anda untuk membahasnya dengan Direktur Eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi. Selamat pagi, Pak Heru. Iya, Pak Heru, langsung saja ini berangkat dari kasus yang kemudian kebocoran data diduga identik datanya dengan BPJS Kesehatan. Apa kemudian Pak dampak yang dirasakan bagi masyarakat yang datanya bocor ini dengan terjadinya kebocoran data ini, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat kan kebocorannya ini kan dalam beberapa media gitu ya, termasuk juga saya cek gitu, ini kan kebocoran yang menyangkut data pribadi pengguna. Jadi pengguna dari layanan BPJS yang disebutkan Kementerian Kominfo gitu ya. Jadi ada nama, kemudian NIK, ada NPWP, gaji segala macam gitu ya. Ya dampaknya tentu memang tidak bisa serta-merta langsung berdampak bagi pengguna. Tapi kalau kita lihat data ini kan nanti ada pihak-pihak yang membeli, kemudian sekarang aja udah diperjualbelikan datanya gitu. Tapi nanti ada pihak yang membeli, kemudian dia juga bisa melakukan data mining, pengumpulan data yang ujungnya adalah nanti bisa pengguna dalam hal ini member dari atau anggota yang menjadi anggota dari BPJS Kesehatan ini kemudian nanti yang mengalami kejahatan siber gitu ya. Apakah nanti ada datanya dipakai untuk bisa daftar pinjaman online atau mungkin juga nanti pengambil alihan akun tertentu, akun media sosial, akun e-commerce atau akun e-wallet gitu ya. Karena memang biasanya adalah data tersebut tidak berupa data yang mandiri, tapi dia juga akan mengumpulkan data-data lain. Ketika datanya lengkap, ini kemudian akan menyasar pengguna yang ada di dalam data tersebut gitu ya. Tapi secara lebih luas lagi ketika misalnya data dari misalnya BPJS Kesehatan ini bocor, tentu juga ini ada pihak-pihak lain yang tahu banyak nih tentang apa yang terjadi di Indonesia. Apa yang penyakit orang Indonesia ini paling banyak apa sih dalam sebulan atau dalam setahun gitu ya. Obat yang sering dikonsumsi orang Indonesia itu apa, berapa kali mereka ke dokter segala macam. Karena dengan big data ini semua informasi tersebut kemudian bisa dianalisis ya, sehingga ujung-ujungnya tidak hanya merugikan pengguna, merugikan yang menyelenggarakan atau mengelola data dalam hal ini BPJS. Indonesia ini negara yang sehat apa banyak penyakitnya sih gitu ya, mungkin seperti itu. Iya, tentunya itu adalah dampak yang paling sangat dikhawatirkan ya Pak ya bagi individu atau pribadi maupun juga bagi negara. Nah, sebenarnya sejauh ini bagaimana sih Pak Heru terkait dengan regulasi keamanan data siber di Indonesia? DPR juga saat ini diminta untuk segera mengesahkan RUU tentang perlindungan data pribadi. Seberapa urgent itu harus segera disahkan, Pak Heru? Ya sebenarnya di Undang-Undang ITE ini sudah ada ketentuan tentang perintah, khususnya di pasal 26 gitu ya, di mana ditegaskan bahwa penggunaan data pribadi itu harus sepersetujuan yang memang memiliki data pribadi itu. Jadi kalau misalnya orang menggunakan data-data saya, harus saya setuju dulu nih, setuju atau tidak. Kalau nggak setuju nggak boleh gitu ya. Sehingga memang juga ketika misalnya ada orang lain menggunakan data kita, kita berhak untuk mendapatkan atau meminta ganti rugi jika memang kita merasa dirugikan. Kemudian ada juga turunan dari Undang-Undang ITE itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 2019. Di sana juga
diatur begitu jelas tentang perlindungan data pribadi. Hanya memang sanksi yang dikenakan itu kalau di Undang-Undang ITE kan sanksinya hanya ganti rugi, tapi di PP-nya itu ya mungkin hanya pemberitahuan kepada pengguna bahwa data mereka misalnya telah diretas atau telah bocor segala macam gitu ya. Ya intinya bahwa sanksinya juga nggak tegas gitu. Jadi memang kalau kita harapkan kita memiliki satu aturan yang lebih kuat lagi tentang perlindungan data pribadi gitu ya. Yang sekarang memang sedang dibahas antara pemerintah dengan DPR. Jadi RUU perlindungan data pribadi yang sedang dibahas ini memang kalau Indonesia ini memang agak tertinggal. Jadi beberapa negara sudah memiliki dan kita harapkan memang kita juga memiliki satu aturan yang kuat tentang perlindungan data pribadi. Hanya saja memang ketika kita bicara nanti RUU-nya menjadi undang-undang, nah persoalan yang ada sekarang ini atau beberapa tahun ini muncul harus terjawab dalam undang-undang tersebut gitu ya. Karena kan kita sering mengalami kebocoran data Facebook gitu ya, pernah 1,2 juta pengguna data Indonesia bocor di Facebook atau digunakan datanya. Kemudian juga pernah ada e-commerce waktu itu, ada Tokopedia bocor. Kemudian sekarang BPJS Kesehatan, belum lagi juga penggunaan data pribadi oleh yang memang penjahat cyber gitu ya. Jadi pernah ada wartawan senior data pribadinya diambil sampai SIM card-nya dipalsukan, di-cloning gitu walaupun digerai asli gitu ya. Tapi kemudian datanya atau uang yang ada di tabungannya kemudian dikuras gitu ya. Ini kan juga persoalan-persoalan yang memang nanti kita harapkan bisa terjawab nih. Jangan kemudian nanti kita memiliki undang-undang PDP tapi persoalan yang terkait dengan penyalahgunaan data pribadi, perlindungan data pribadi ini nggak bisa terjawab secara jelas dan tegas nanti sanksinya gitu ya. Ya, kita masih menunggu terkait dengan nanti rancangan undang-undang tersebut, Pak. Tapi kalau kita lihat kan data pribadi ini kan data yang melekat dengan seseorang ini seumur hidup, Pak. Bukan data yang password atau email yang salah yang kemudian bisa diganti dengan password lain begitu, Pak. Tapi ini data seumur hidup. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga datanya agar tidak diretas? Dan apakah upaya pemerintah kemarin salah satunya dengan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs jual beli data ini sudah cukup untuk melindungi data masyarakat, Pak? Ya, pemblokiran memang merupakan langkah awal jadi agar data-data yang dijual belikan katakan di forum-forum tertentu, ada red forum misalnya kemarin gitu, itu bisa dihentikan gitu ya. Atau orang nggak lagi nanya ini harganya berapa gitu, sehingga nanti ada potensi untuk jual beli data gitu ya. Tapi memang harus ada satu langkah yang komprehensif terkait bagaimana kita melindungi data kita gitu ya. Jadi mungkin dari sisi pengguna tentu sebaik mungkin atau setidaknya kita jangan terlalu banyak mengumbar data pribadi kita, apakah di media sosial atau di laman-laman internet lainnya gitu ya, agar memang ya orang lain tidak banyak tahu. Kalau sekarang ini kan data-data pribadi kita walaupun orang lain tidak minta, kadang-kadang kita publikasi gitu ya. Jadi ada ulang tahunnya kita ketahuan tanggal berapa, alamat kita di mana, kemudian mungkin yang berkeluarga istrinya siapa, anaknya berapa. Kita secara sukarela membagikan itu gitu loh. Jadi memang semakin dikit data pribadi yang kita share di internet, di media sosial ini menjadi makin baik sebenarnya gitu ya. Kemudian juga tentunya kadang-kadang data pribadi itu diambil tidak secara langsung. Mungkin kita udah kuat sudah men-share data pribadi, tapi kemudian ada pihak-pihak tertentu mengirimkan email, mengirimkan link gitu ya, isinya ada satu link tertentu yang kalau kita klik itu ternyata dia phishing nanti minta data-data kita juga atau mengambil data-data ponsel kita segala macam gitu ya. Itu yang perlu salah satunya diwaspadai ya Pak Heru ya, terkait jika ada misalkan link-link sembarangan jangan dulu kita klik atau seperti apa nih kalau Pak Heru melihat adakah semacam misalnya ciri-ciri ketika data digital kita sudah diretas, dapatkah kita mengetahuinya nih Pak Heru? Ya sebenarnya kalau data digital kita diretas atau tidak ya memang agak sulit ya, tapi biasanya ketika misalnya ada mulai penipuan gitu ya, dia tahu rumah kita atau telepon kita atau nama-nama keluarga kita, ya itu berarti data kita udah bocor gitu ya. Karena juga data kita itu sekarang juga misalnya data-data yang ada di e-commerce kemudian di e-wallet juga harus dijaga nih. Karena biasanya kan orang mengambil melalui OTP nih sekarang, one time password gitu ya. Jadi seolah-olah dia dari perusahaan transportasi online, dari e-commerce-nya, oh ini tolong dikirim OTP-nya gitu ya.
Padahal itu adalah orang-orang yang sedang mencoba untuk mengambil alih akun kita. Itu yang juga harus kita waspada gitu ya. Kemudian dari segi platformnya tentu juga mereka harus misalnya ada ISO 27001, memasang firewall, melakukan penetration test gitu ya. Jika memang harus komprehensif lah, tidak hanya satu sisi saja gitu. Harus kemudian lebih kritis lagi sebagai masyarakat untuk kemudian bisa melihat link-link atau tautan-tautan yang kemudian mengharuskan atau requires dengan data-data pribadi. Terima kasih Pak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute telah memberikan pencerahan bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Heru.